Kemudian alhamdulillah saya masuk ke dalam top 6 dan ketika tulas standing itu yang kedua kalinya ya. Kalau ikut ini berarti aku nggak boleh gini gitu kan. Kita harus meminimalisir. Muda, selamat datang kembali di podcast Bisik Durasi, bincang asik pintutal literasi bersama saya Divka Sapamorga selaku host pada episode kali ini. Episode ini merupakan episode keempat dari podcast Bisik Durasi dan tentunya kami akan terus mengundang bintang tamu yang inspiratif, edukatif, dan kontributif. Nah, teman-teman penasaran nggak nih siapa sih bintang tamu kita kali ini yang bakal nemenin ngobrol-ngobrol? Langsung aja kita sambut Kak David Rianja dan Kak Sabrina Anissa Balkis. Halo Kak. Halo. Boleh dong perkenalan diri dulu dan sapa teman-teman pemirsa Sobat Literasi. Halo Sobat Literasi. Perkenalkan saya David Rianja selaku Putra Pelajar Indonesia Lingkungan tahun 2024. Halo literat muda, perkenalkan saya Sabrina Anissa Balkis sebagai Duta Pariwisata Remaja Indonesia 2024. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah seneng banget sih bisa diundang ke Bisik Durasi ini. Seneng banget ya. Iya. Oke, kita ngobrolnya santai-santai aja ya Kak ya. Apa sih yang buat Kakak tuh tertarik untuk masuk ke dunia pageant? Mulai dari Kak Lutfi dulu ya. Oh, kalau dari saya dulu sih, sebenarnya saya tuh emang pengen ikut dunia pageant atau duta itu dari sejak saya SMP. Jadi pada saat saya SMP melihat putra putri Semangsa-Tapa kan kayak wah keren-keren banget, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Selain itu juga kan putra putri Semangsa-Tapa itu bukan hanya mengandalkan kecantikan tubuh, kemalekan tubuh, tetapi juga value yang mereka miliki, cara mereka berbicara, berpakaian. Jadi pada saat itu saya memiliki motivasi untuk kayaknya kalau nanti SMA aku harus ikut nih putra putri Semangsa-Tapa. Jadi pada saat kemarin kelas 10 memberanikan diri walaupun saingannya tuh ada dari kelas 11, kelas 10 yang memang benar-benar menurut saya sih mempunyai potensi masing-masing lah ya. Tetapi alhamdulillahnya itu adalah langkah awal saya untuk menjadi diri saya yang sekarang. Maka dari itu saya berterima kasih banyak sih kepada putra-putri Semangsa-Tapa karena telah menjadi jembatan saya kan untuk memberikan inspirasi lah bagi anak muda sekalian seperti itu. Berarti udah lama ya Kak ya? Iya. Kalau Kak Dapat sendiri, apa nih yang buat Kakak tertarik untuk masuk ke dunia pageant? Baik, kalau untuk berbicara apa sih yang bikin saya tertarik untuk ke dunia pageant, itu yang pertama itu motivasi dari orang tua. Yang kedua itu baru kemauan dari diri saya sendiri. Kan dulu saya itu bisa dibilang orangnya itu suka game gitu, jarang belajar, jarang ngerjain tugas. Dan ketika di SMA saya melihat nih di Putra Putri Semangsa-Tapa ini memiliki kesempatan untuk saya ikut di dalam situ. Dan kemudian saya juga berpikir ketika saya mengikuti Putra Putri Semangsa-Tapa ini tentunya saya mendapatkan ilmu-ilmu yang enggak saya dapetin di dalam kelas gitu. Nah, maka dari itu saya tertarik ke dalam dunia pageant dan juga kesempatan itu bisa menjadi wadah juga bagi saya untuk terus mengembangkan diri saya yang sebelumnya pada saat SMP itu saya benar-benar nggak ada prestasi. Jadi pertama kali tertarik itu ketika kelas 10 saya mendapatkan peringkat 1 di kelas. Saya langsung percaya diri nih dengan memiliki satu prestasi ini, itu membuat diri saya untuk lebih berani melangkah lebih maju. Dan juga Putra Putri Semangsa-Tapa juga sebagai wadah awal saya untuk mengembangkan value kualitas diri saya dan personal branding saya untuk sampai ke saat ini. Oke. Kan dari sekian banyaknya bidang nih Kak ya untuk jadi ajang prestasi, kenapa milih pageant untuk jadi ajang prestasi Kakak? Boleh dari Kak Dapat dulu deh. Nah, kenapa sih saya memilih pageant? Karena menurut saya prestasi di bidang akademik saja itu nggak cukup, karena kita juga tentunya memiliki soft skill atau kemampuan yang talent dari dalam diri kita yang perlu diasah juga nih, seperti kemampuan komunikasi atau public speaking. Kan tentunya itu di dalam kelas atau di sekolah kan nggak diajarin ya secara mendalam. Namun kalau di pageant itu diajarin, padahal komunikasi itu sangat penting loh di zaman sekarang ini. Dan juga komunikasi itu
membuat diri kita lebih berisi. Ketika komunikasi itu bisa berbicara dan berinteraksi baik dengan seseorang, komunikasi dan isi itu akan menimbulkan suatu relasi nih. Nah, relasi itu penting juga kan untuk yang sekarang. Nah, isi dengan relasi ketemu, terciptalah suatu koneksi. Koneksi juga melahirkan suatu rekomendasi, dan rekomendasi menciptakan akselerasi. Nah, jadi itu awal saya tertarik gitu. Oke. Kalau Kak Balki sendiri nih Kak, apa yang dari pembayaran literasi, kenapa memilih dunia pageant sebagai literasi Kakak? Karena menurut saya ya, dunia pageant itu benar kalau kata Kak Dava tadi, dunia pageant itu mengajarkan hal yang tidak diajarkan pada saat kita berada di sekolah. Jadi pada saat kita mengikuti dunia pageant, pertama pasti kita mempunyai relasi yang sangat luas, entah itu relasi pengetahuan, teman, dan juga kenalan-kenalan di luar sana. Selain itu juga, dunia pageant juga mengajarkan tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, berpenampilan yang bagus, sehingga nantinya pada saat kita ini kan sekolah untuk mencari pekerjaan ya, seperti itu. Nah, nanti pada saat kita bekerja, kita tes, itu kita udah tahu nih, oh aku kalau tes harus bagaimana cara duduknya, cara menjawabnya. Jadi kita itu emang benar-benar bermanfaat banget sih kalau ikut dunia pageant, karena memiliki banyak sekali manfaat-manfaat untuk nantinya di masa depan menunjang kehidupan kita, seperti itu. Berarti karena sama Kak Maris ini ngambil dunia pageant itu karena ingin meningkatkan skill dan relasi. Iya, benar. Oke. Boleh nggak nih Kak disebutin prestasi apa aja sih yang udah diraih sejauh ini dari Kak Maris dulu? Di bulan Maret 2023, kami selalu berdua ya, kalau ikut apa-apa berdua. Itu kami mengikuti Duta Lalu Lintas tingkat kabupaten, dan alhamdulillahnya saya kemarin diamanahkan menjadi wakil 2. Nah, perbandingan antara ikut dunia pageant di sekolah dan di kabupaten itu benar-benar keras banget. Iya kan Kak Dava? Benar-benar. Jadi kayak kalau kita ikut di kabupaten itu ya, kita bertemu sama duta-duta di per tiap sekolah yang emang benar-benar disaring, yang memang bagus, memang memiliki kepercayaan diri, memiliki bakat. Jadi pada saat mereka uji bakat aja nih ya, jujur ini ya, itu kayak oh my god, bagus banget gitu, kayak emang udah dipersiapkan. Kayak kalau kita kan oh nari, tapi nari mereka ini emang nari benar-benar memiliki makna tersendiri gitu, emang udah terlatih. Nah, jadi pada saat kemarin Duta Lalu Lintas tuh kan awal keluar ya dari tingkat sekolah ke kabupaten, itu kayak aduh bagus-bagus banget nih. Awalnya takut kayak oh kayaknya aku bakal kalah deh, kayak kita kan iya, kita kalau ikut sesuatu tuh pasti mau menang kan. Nah, jadi kalau lihat saingan tuh aduh cek itu kan. Tapi pada saat pulang selalu bilang sama orang tua biar mereka nggak memiliki harapan tinggi kan terhadap kita. Bilang sama orang tua kayak Bu, kayaknya Balkis nggak bisa masuk 6 besar gitu. Tapi ngelihat orang tua kayak nggak apa-apa, karena kita menjadi finalis dari banyaknya peserta aja itu udah cukup banget sih. Kita berani aja ya, itu udah selangkah, bahkan bukan cuma selangkah sih, banyak langkah lebih maju dari yang lain kan. Jadi pada saat itu kan menjadi motivasi kayak oh pada saat itulah saya memiliki motivasi kayak mereka aja bisa, kenapa saya enggak. Tapi kadang memiliki saingan yang berat itu membuat kita down loh sebenarnya. Iya sih. Kita enggak percaya diri, enggak sepercaya diri kalau saingan kita tuh enggak berat. Iya. Jadi kita tuh kemarin, kalau pengalaman saya tuh terus aja kayak oh terserah sih orang mau sebagus apa. Kita jangan terlalu peduli terhadap kelebihan orang lain, padahal sebenarnya diri kita itu punya kelebihan kan. Setiap orang punya kelebihan. Kita fokus aja sih sama diri kita, kayak oh kita kalau ini harus menampilkan yang terbaik loh. Pokoknya setiap kegiatan, rangkaian kegiatan tuh harus menampilkan yang terbaik. Jadi kemarin itu dapat juara 2 itu pertama kali yang ada di pikiran saya pada saat top 6 mau top 3, itu kan top 3 ganti baju kan di belakang, ganti gown. Itu kayak di atas panggung, aduh yang top 3 bajunya gimana ya, mau mencoba ini serius gitu. Ternyata dipanggil, oh ternyata masih diberi kesempatan untuk mencoba baju-baju itu. Iya, nggak terlalu berharap, bukan karena nggak mau ya, cuman kan kita lebih ke berserah aja mana baiknya. Memang kalau ikut apapun itu ya sebenarnya kita tuh harus
benar-benar menyiapkan itu, menyiapkan diri, mental, fisik itu pasti semuanya. iya, karena kan karantina membutuhkan tenaga, kesehatan tuh harus dijaga. Terus dalam 1 tahun memiliki 2 title kan di sekolah dan di kabupaten, itu menurut saya udah sangat cukup lah ya kalau dijalankan berbarengan. Berhenti dulu kemarin pada saat 2024 baru nggak hafal lagi ikut PPS. Bosan gak sih Kak ketemu Kak Nova terus? Bosen nggak bosen ya, seneng juga sih karena kan teman satu sekolah kan. Itu ikut Putra Putri Nusantara. Kemarin saya menjadi runner up 1 atau juara 2 Putri Nusantara Remaja Sumatera Selatan. Dan Pernah nyangka nggak Kak kalau bisa jadi runner up itu? Sebenarnya nyangka sih. nyangka. Kayak pernah nggak sih kalau ikut sesuatu kayak tahu kayak oh aku kayaknya dapat ini nih nanti gitu. Iya, kayak ngerasa Iya benar, iya kayak ngerasa benar. Iya kadang kan juga benar kan. Kayak nyangka nggak nyangka ya gitu deh, cuman kayak alhamdulillah. Dan yang buat kagetnya adalah kemarin saya itu menjadi pada saat grand final itulah diumumkan untuk mewakili Sumatera Selatan di tingkat nasional, dan itu Duta Pariwisata Remaja Nasional. Pas lihat Instagram itu kayak aduh keren banget, pengikutnya udah 20.000. Terus juga finals tahun lalu itu emang yang benar-benar kacau banget sih gitu kan. Cuman kayak oh ya udahlah gas aja gitu. Tapi emang pada saat pengumuman itu sampai ke nasional itu kan ada waktu berapa bulan ya? 5 bulan kalau nggak salah. Itu pundak rasanya berat banget. Tidur nggak nyenyak, selalu bilang aduh ya Allah cek itu kan. Tapi kata orang tua nggak apa-apa, ya bisa, pasti bisa. Alhamdulillahnya kemarin di nasional walaupun saingannya emang berat-berat banget sih, karena kan walaupun remaja itu ada yang udah kuliah, ada yang emang di bidang pariwisata. Itu ada salah satu bagian dari Duta Literasi kalian mungkin melihat lah ya rangkaian dari rangkaian awal sampai akhir itu. Apa namanya? Si Nadirin. Oh iya. Nadirin. Nadirin itu emang benar-benar support banget kemarin pada saat saya kemarin di nasional. Itu dia bilang semangat. Oh ya semangat. Kemarin alhamdulillah dapat winner di nasional. Gak nyangka juga sih sebenarnya kayak oh ternyata anak SMA berumur 17 tahun ini bisa mewakili provinsi sendirian dan alhamdulillahnya dipercaya menjadi winner ya. Itu suatu kebanggaan banget lah ya untuk sekolah kita, untuk provinsi, untuk orang tua, walaupun banyak rintangan seperti itu kan. Kalau Kak Dava sendiri nih, kata siapa aja sih yang udah diraih? Baik, kalau untuk prestasi yang sudah saya raih itu awal mula dari kelas 10 ini dari bidang akademik dulu ya. Kalau akademik itu dari kelas 10 hingga saat ini saya selalu mendapatkan juara 1 atau peringkat 1 di kelas. Nah, untuk mendapatkan peringkat 1 itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah gitu ya, kan susah juga apalagi untuk mempertahankannya di sela-sela kegiatan seperti ini ya. Mungkin Dika juga kan juara umum ya Dika ya. Sempat dulu ketika ikut Putra Putri Semansa pada Duta Lalu Lintas nih ada yang bilang atau ada masukan kalau ikut gitu nanti nilainya turun nggak, kan sering keluar kelas dispen ya. Dan alhamdulillah karena di rumah juga kita pintar-pintar untuk manage waktu lah ya, untuk bagi waktu yang mana harus menjadi skala prioritas kita gitu. Dan alhamdulillah prestasi di akademik masih tetap berjalan di peringkat 1. Kemudian di tahun 2023 sama seperti Kak Sabrina tadi ya, saya mengikuti Putra Putri Semansa Tapa 2023 dan alhamdulillah diamanahkan sebagai putra favorit waktu itu. Belum masuk ke top 3 saya di tingkat sekolah, dan juga berselang 2 bulan kemudian saya dikirim juga untuk mengikuti Duta Lalu Lintas Polres Banjarmasin. Nah, di situ juga saya masih belum berhasil nih untuk masuk ke dalam top 3. Saya hanya mendapatkan atribut berbakat, namun itu sudah menjadi suatu kebanggaan bagi saya ya, bisa bersaing untuk menjadi finalis di situ dari sekian banyaknya peserta. Namun dari 2 hal tersebut itu membuat diri saya merasa tertantang gitu kan, apalagi sudah tingkat kabupaten ya. Dan juga saya sebenarnya nggak nyangka juga ya Divka bisa sampai ke tingkat nasional kalau saya nggak
melakukan taking first your step atau step pertama gitu ya. Dan kemudian bersaing di tingkat provinsi itu, di tingkat sekolah dan kabupaten itu public speaking saya sendiri itu belum terbentuk nih. Nah, ketika di tingkat provinsi kemarin tahun 2024 mengikuti pemilihan Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2024 yang kategori remaja. Jadi ada 2 kategori nih, dan saya termasuk ke dalam kategori remaja. Nah, di Putra Putri Nusantara Provinsi Sumatera Selatan itu benar-benar kalau tingkat provinsi ini bukan nyari yang baru terjun ternyata. Dia nyari yang emang benar-benar siap. Sudah berpengalaman juga, mencari yang sudah siap dan juga tentunya untuk dikirim ke nasional. Setelah melakukan beberapa penilaian selama karantina itu sebenarnya saya nggak menyangka tuh bakal menjadi winner gitu kan di tingkat provinsi. Dan juga orang tua selalu bertanya nih, gimana dapat lancar nggak ya, biar hati orang tua tenang gitu kan ya. Bilangnya alhamdulillah lancar aja setiap karantina. Ditanya kira-kira perkiraan masuk nggak top 3, saya percaya diri kan karena mungkin melalui 2 pengalaman tersebut saya terus belajar kurangnya di mana sih saya ini setiap evaluasi diri ya. Benar, evaluasi diri terus kan. Ternyata di sini, dan saya percaya nih bakal masuk ke dalam top 3, tapi saya belum yakin kalau saya menjadi winner. Dan disitulah kemudian orang tua saya mensupport saya terus gitu, ayo dapat semangat gini istirahat. Saya selalu dikasih vitamin kan, setiap karantina itu pulangnya malam ya kan ya. Malam. Sampai badan itu kayak aduh. Capek Mana banget dia ya. mana pulang hari lagi kan dari Banyasin ke Palembang gitu kan. Nah, selalu diberi semangat, dan orang tua ini nanyain ini saya perlu datang nggak ke grand final gitu. Terus kata saya nggak apa-apa datang aja Bu, tapi jangan terlalu berharap gitu ya. Karena kan udah 2 kali ya belum masuk. Seperti duta lalu lintas kemarin tuh ya, itu ibu saya datang. Nah, di tingkat provinsi ini alhamdulillah keduanya berkesempatan untuk hadir pada saat grand final tersebut. Nah, di grand final tersebut itu masuk ke dalam top 6 itu jujur udah bangga banget ya, dari sekian peserta, dari sekian banyaknya finalis gitu kan, mana juga finalisnya memiliki background pageant juga, duta-duta sekolah gitu kan. Kemudian setelah pengumuman top 6 itu kan ada Q&A, kemudian pengumuman top 3. Di situ saya nggak nyangka, saya pikir saya bakal juara 2 kan. Karena ada kalau udah top 3 itu nanti top 2-nya ada tulis standing gitu ya. Nah, ternyata ketika tulis standing itu saya dipilih atau diamanahkan sebagai winner. Nah, itu benar-benar bangga banget ya. Dimana kedua orang tua juga datang kan di saat itu. Gimana kalau kedua orang tua saya nggak berkesempatan datang, dan ternyata ketika sampai di rumah orang tua saya cerita itu benar-benar effort banget datangnya, sampai hujan-hujanan loh naik motor itu. Dan itu saya bangga banget kan, dan alhamdulillah bisa foto di saat grand final itu juga termasuk momen berkesan bagi saya, karena saya dinobatkan sebagai winner dan juga orang tua saya berkesempatan untuk hadir gitu kan. Nah, tidak cukup sampai di situ. Untuk tingkat nasionalnya saya dikirim ke Putra Putri Pelajar Indonesia. Nah, itu di waktu itu lisensi yang dengan Putra Putri Nusantara yang paling dekat itu Putra Putri Pelajar. Jadi saya hanya memiliki persiapan kurang lebih 4 minggu atau 3 minggu gitu. Nah, iya itu persiapannya tuh itu benar-benar ada mepet banget itu. Mepet banget, makan tak enak gitu. Nah, di situ kan, wah ini lihat finalisnya kan itu sebenarnya pembukaannya dari bulan Januari ya. Sedangkan saya itu bulan April itu baru grand final PPN gitu, baru siap-siap. Nah, di situ lihat finalis, waduh ini finalis sudah membawakan dari program kerja masing-masing nih, sudah mau branding, prepare lama, branding diri di sosial media, dan saya nggak mau kalah juga dong, namanya kompetisi kan ya. Dan saya melakukan program kerja diantaranya seperti sosialisasi di berbagai tempat, dan juga saya sempat melakukan audiensi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga saya audiensi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada saat itu. Nah, setelah persiapan kurang lebih 4 minggu itu, ya atau 1 bulan, terus saya dikirim nih. Dan ketika dikirim itu benar-benar istirahatnya kurang. Jadi ketika hari pertama karantina itu udah langsung audisi, bayangkan loh. Aduh, gimana tuh Kak? Langsung wawancara di hari pertama, yang dimana malamnya itu saya nggak tidur loh. Itu kenapa nggak tidur tuh? Itu karena di perjalanan itu, jadi ceritanya kan saya naik bis ya. Nah,
bisnya itu sampai ketika jam 4 atau jam 5 subuh gitu. Nah jadi ketika di pesawat itu kan pesawatnya itu kalau pas berangkat itu pesawat kan saya ulangi kapalnya itu bukan yang eksekutif gitu kayak yang kapal ekonomi gitu. Jadi nggak ada sofanya gitu. Mau tidur tapi rame banget gitu kan ya. Nggak bisa tidur juga kan. Dan ketika di bis baru bisa tidur sekitar 1 jam tuh. Kalau tidur kurang kan kepala itu pasti pusing berat ya. Dan nah gitulah ya, tetap ketika sampai di hotel itu pagi-pagi saya langsung prepare siap-siap apa aja nih yang perlu dipersiapkan kan untuk wawancara di hari pertama, dan alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Setelah melalui beberapa proses karantina, ketika grand final saya nggak menyangka nih, kan dari segi persiapan saja saya masih kurang ya, tapi saya tetap pede aja dulu gitu kan sama kemampuan dan diri saya sendiri selama wawancara dan beberapa penilaian karantina. Ketika grand final saya pertama kaget ya masuk top 6 ya, karena kan di Sumatera Selatan itu ada berapa orang gitu ya, kirim 5 kalau nggak salah ya. Dan selain melawan provinsi lain dari pelajar terbaik dari daerah masing-masing, tentunya harus bersaing juga. Iya benar, itu yang saingan terberat sebenarnya ya. Dan kemudian alhamdulillah saya masuk ke dalam top 6, dan ketika tulas standing itu yang kedua kalinya ya, dan ternyata saya dinobatkan sebagai runner up 1 atau juara 2 sebagai putra pelajar Indonesia lingkungan 2024. Nah, melalui prestasi di tingkat nasional ini, kemudian Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan langsung nih menghubungi saya gitu kan, wah ini kemarin yang audiensi ternyata masuk 3 besar atau juara 2 di nasional gitu kan, dan sesuai juga dengan advokasi saya membuat beberapa program literasi gitu kan. Jadi Dinas Perpustakaan ini memberikan sertifikat penghargaan juga untuk saya. Nah, jadi itu prestasi yang keren saya. banget ya teman-teman. Kak Dava dan Kak Balkis ini benar-benar keren banget. Dari sekian banyaknya finalis peserta, mereka yang terpilih, super keren banget sih. Terus apa sih motivasi kakak-kakak bisa jadi diri kakaknya sekarang? Motivasi terbesar dalam hidup kakak itu bisa jadi sampai sekarang. Mulai dari Kak Dava boleh? Ya, boleh. Jadi kalau motivasi terbesar itu ya, itu saya lihat ke kedua orang tua saya sih. Karena jujur ya, mungkin saya ikut pageant ini mungkin di pikiran orang ini orang kaya, orang punya gitu. Sebenarnya saya orang sederhana. Bahkan kedua orang tua saya itu bekerja mencari uang. Nah, jadi saya lihat di situ kan, lihat kondisi ekonomi bukan berarti untuk nge-stop saya ya buat ini kan. Mungkin ada nih orang tua saya nggak bisa gini, saya juga saya nggak ada pikiran seperti itu ya. Ketika saya lihat orang tua begini, oh saya harus begini, dan saya terus berusaha memotivasi diri saya dan juga kedua orang tua juga alhamdulillah selama ini support saya. Jadi motivasi utama saya itu melihat kedua orang tua. Nah, yang kedua itu saya ada moto nih dalam hidup saya. Hidup itu ibaratkan buku. Jadi ketika kita tidak berani membuka lembaran berikutnya, kita tidak akan tahu nih cerita selanjutnya bagaimana. Saya juga nggak akan tahu kalau misal saya nggak ikut nasional kan, saya nggak akan tahu kalau saya ternyata bisa kerjasama dengan Dinas Perpustakaan gitu kan. Nah, inilah yang menjadi motivasi saya, dan juga saya juga tidak bisa berdiam diri aja gitu. Coba ketika saya tanya pada diri saya sendiri ya, kalau diem aja gitu ada untungnya nggak sih? Atau dipikir-pikir gitu nggak ada kan? Mending kita lakuin sebuah aksi gitu kan ya. Ketika kita juga ngambil suatu aksi kan, ketika kita gagal ada hal nggak yang bisa kita pelajarin dari situ? Ada pasti ya. Pasti ada pelajaran yang bisa diambil gitu. Nah, at least akhirnya bisa belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Keren banget ya teman-teman motivasinya. Terus Kak Balkis apa nih motivasinya Kak? Kalau motivasi saya apa ya, sama kayak Dava pasti ya, setiap anak pasti memiliki motivasi untuk membanggakan kedua orang tua ya, karena kami masih pelajar, kita masih pelajar kan. Mungkin satu-satunya prestasi yang bisa kita kasih biar mereka bangga adalah dengan mengikuti duta-duta seperti ini kan. Terus juga motivasi saya adalah belajar dari pengalaman. Kalau Dava tadi motivasinya buka lembaran baru, kalau saya itu punya motivasi, mungkin ini udah banyak didengar oleh orang, tapi kalau kita memaknainya beda, pasti kita ngerti lah apa makna dari kata-kata tersebut. Kalau saya sih
bermimpilah setinggi langit, karena jika kita jatuh akan di antara bintang-bintang. Itu bener banget sih kalau menurut saya ya, karena kayak kata Dava tadi, kalau kita nggak berani mencoba, apa kita tahu ke depan kita akan seperti apa kan? Iya benar. Jadi kita nggak apa-apa nih bermimpi kayak, aduh aku mau nanti jadi presiden nih gitu kan. Nanti kalaupun kita nggak jadi presiden, kita aja jadi menteri, jadi gubernur gitu kan, bahasanya seperti itu. Jadi menurut saya motivasi terbesar saya itu adalah pertama orang tua. Ini kan kita tahu nih kakak udah tingkat nasional, pastinya banyak di-spend gitu kan. Apalagi Kak Dava itu juara kelas kan. Gimana sih cara kakak ngimbangin waktu antara sekolah sama dunia PJ kakak? Boleh siapa dulu yang mau duluan? Oke, saya aja ya. Ya. Jujur untuk mengimbangi waktu atau bagi waktunya itu sebenarnya sulit ya. Ditambah lagi amanah yang kita tanggung saat ini ya. Nah, untuk bagi waktunya itu, kalau saya itu ya memanage waktunya itu ketika ada suatu hal yang perlu diprioritasin. Misal nih, ketika ada tugas sekolah dan deadline-nya itu memang masih 1 minggu lagi, dan itu langsung saya kerjakan di minggu itu. Karena kan saya tahu ya, kalau kita mengikuti PJ itu pasti kita ada kadang jadwal yang nggak terduga gitu Dadakan kan. ya, Kak, ya. Benar. Nah, jadi ketika kita ada jadwal dadakan, kita nggak perlu lagi mikirin tugas, ternyata tugas kita itu sudah kita kerjain duluan gitu kan. Dan itu sih menurut saya faktor yang paling besar untuk membagi waktu. Jadi intinya kita tuh nggak boleh ada waktu ya kayak benar, waktu kalau itu dikasih benar. tugas langsung kerjain gitu. Kalau Kak Baki sendiri gimana nih Kak cara manage waktu? Sama sih, harus benar-benar pintar bagi waktu. Jadi kalau Dava tadi kalau deadline tugasnya minggu depan dikerjainnya minggu ini, kalau saya kalau dikasih tugas guru dan jam selanjutnya misalnya jam kos nih, saya langsung kerjain, karena kalau kita jam kos juga kita membuang-buang waktu kalau nggak mengerjakan apapun kan. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang bisa menjadi manfaat lah ya. Jadi benar kata Dava tadi, Duta itu sering, kalau kami ya sering acara-acara yang memang nggak terduga. Kadang tiba-tiba besok acara malam ini dikabarin gitu. Jadi dadakan Iya, benar-benar dadakan banget. Kita nggak tahu kan. Kadang kan kalau misalnya kita udah tugas, walaupun kita nggak masuk, kita bisa nih walaupun kita nggak ada di tempat, bisa titip teman kayak, oh ini tugas yang hari ini dikumpulin. Jadi kita tetap dapat nilai walaupun orang yang nggak ada di kelas, tapi memang resikonya adalah ketinggalan pelajaran atau penjelasan dari guru. Karena kami sering di-spend kan, mungkin guru nggak mempermasalahkan karena memang memberikan dampak baik lah ya untuk sekolah kita sendiri. Tapi mungkin resikonya adalah kami kurang jelas, kami kurang jelas dengan apa yang materi sedang kami pelajari. Cuman balik-balik lagi, kalau memang kita pintar, kita bisa nih lihat tutorial YouTube, misalnya baca-baca sendiri. Gitu aja sih kalau menurut saya. Tapi emang susah sih. Susah banget memang mempertahankan kayak Dava ya, mempertahankan ranking di kelas dan diimbangi dengan kegiatan luar itu susah juga. Memang karena kan biasanya sih ya orang itu lebih menilai orang yang aktif di dalam kelas ya, yang lebih sering aktif, lebih sering datang daripada yang emang pintar tapi diem-diem aja nih. Kadang kan kita juga mungkin jadi omongan ya Dava. ada 1-2 orang mungkin yang teman kelas yang nggak ngerti tuh kayak, dia kan jarang sekolah, kenapa dia bisa bagus, masih bisa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kami emang nggak di sekolah, tapi kami keluar kadang-kadang bawa nama sekolah. Oke. Ini kan kita tahu nih Kak Dava sama Kak Baki ini udah sampai tingkat nasional. Ada nggak tips and trik tersendiri bisa sampai titik sekarang? Tips and triknya? Coba nih, mau duluan. Saya boleh. Oke. Tips and trik dari saya adalah perkuat mental, jaga kesehatan, usahakan materi, karena 3 hal tersebut itu yang bisa menunjang kita di perdutaan. Terus kita harus memiliki 3B, brain, beauty, and behavior. Karena kalau kita hanya memiliki 1 dari 3 tersebut, kita nggak bakal bermanfaat bagi orang lain. Karena kita cantik, kita memiliki pengetahuan, tapi kalau kita nggak beradab, kalau kita nggak mau berbagi informasi, ilmu-ilmu yang kita dapetin, itu percuma. Nggak ada gunanya, nggak akan berhasil juga orang seperti itu. Jadi kan tugas duta ini kan menjadi jembatan ya, pelopor, menginspirasi, memberikan informasi kan,
supaya generasi-generasi selanjutnya itu bisa ikut di dalam Indonesia Emas 2045 nanti. Jadi menurut saya terus juga percaya diri itu penting banget juga, karena kalau kita punya keinginan untuk belajar, misalnya kita nih nggak bisa public speaking nih ya, tapi kita nih mau belajar, tapi kita nggak percaya diri, kayak aku mau belajar nih tapi aku takut salah gitu kan, itu percuma banget. Yang paling utama adalah mau belajar, punya percaya diri, tadi siapin mental, jaga kesehatan, materi, itu hal-hal inti yang bisa menunjang kalian untuk ikut kita gitu. Kalau pada aku sendiri nih, apa nih Kak tips and triknya? Kalau tips and trick dari saya sendiri itu waktu yang paling utama ya, karena seperti saat ini liburan ini mungkin banyak yang memanfaatkan waktu liburannya memang bagus untuk refreshing kan, untuk otak kita juga kan biar gak terlalu banyak pikiran. Namun kalau kita maknain lebih dalam lagi, ini sebenarnya bisa kita isi waktu-waktunya untuk hal-hal yang positif. Jadi seperti sebelum saya ke nasional kan waktunya sangat mepet tuh ya, 1 bulan lah kurang lebih ya. Nah itu saya benar-benar manfaatin waktu nih, setiap ada waktu sela-sela kosong saya selalu persiapan diri, mulai dari latihan public speaking, nyiapin visi misi, program kerja, seluruhnya itu saya persiapin, itu pasti butuh waktu. Nah yang pertama itu ada waktu ya, kemudian tidak lepas juga dari material ya, pasti kalau materi itu pasti sangat dibutuhin. Kemudian yang ketiga ada 3B tadi, beauty, brain, and behavior. Dan juga tips and trick dari saya itu ketika evaluasi diri. Iya, evaluasi diri juga. Iya, mau belajar dari kesalahan Iya, belajar dari kesalahan. Nah, dan juga kita itu harus percaya diri juga, karena memang di sini mungkin manusia itu takut mencoba, nanti takutnya gagal gitu ya. Padahal konsepnya kalau bisa itu gagal aja dulu gitu, nanti pasti bakal berhasil ya. Nah, ketika kita gagal juga, benar. Jadi kita tuh nggak harus sempurna dulu untuk berani mencoba, karena hal besar itu sendiri itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil gitu kan. Dan jujur saya dulu menganggap kalau pageant ini sulit gitu kalau di dalam pikiran saya. Namun saya memiliki mindset badai itu pasti akan berlalu. Ketika saat ini ya, misal ya, ini satu tips and trick juga. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin ikut pageant itu, tipsnya jangan terlalu dipikirin sulit. Nanti kalian akan kena pressure atau tertekan gitu. Tuh, teman-teman dengerin. Karena badai itu pasti akan berlalu. Kan dulu saya itu berpikir ini sulit, dan ternyata ketika sampai saat ini itu saya berpikir, loh ini kan yang dulu saya anggap sulit, ternyata sekarang saya bisa menyelesaikannya gitu. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Makanya ada pepatah gitu kan ya, janganlah hidup di masa lalu dan janganlah terlalu memikirkan masa depan. Live in the present day, hiduplah di masa sekarang gitu. Waduh, itu kata-kata keren dari Kak Dava, teman-teman. Kata hari ini. Kata-kata hari ini. Pasti kan kakak dalam sepimpinan itu pernah ngerasa insecure, overthinking kan? Itu gimana cara kakak ngatasinnya supaya lebih percaya diri lagi? Gimana tuh cara ngatasin overthinking dan insecure saat pemilihan? Bila dari saya dulu ya. Oke, boleh. Kalau setiap orang itu pasti ada lah yang namanya insecure atau overthinking. Nah, insecure saya itu ada juga ketika audisi yang pada saat pemilihan. Saya melihat nih, wah ini ternyata para pesertanya tampangnya ganteng-ganteng semua gitu kan ya, bersih-bersih semua, sedangkan kita itu biasa-biasa saja. Tapi kembali lagi saya berpikir pasti setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Ketika kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, itu justru akan membuat kita merasa selalu tertinggal gitu. Sebenarnya kan banyak yang bisa kita syukuri dari dalam diri kita gitu kan. Kemudian juga ketika unjuk bakat, saya tuh ketika melihat bakat dari teman-teman finalis itu keren-keren banget gitu kan. Apalagi ada yang sampai mendalami seni bela diri gitu kan. Saya juga kebetulan bela diri ini. Nah iya, bela diri taekwondo pada saat unjuk bakat. Namun kembali lagi saya berpikir kan setiap orang itu pasti memiliki perbedaan, dan itulah cara saya mengatasi insecure saya. Oke, jadi kita tuh harus berani percaya diri dulu ya Kak ya. Oke, Kak Balkis nih, gimana Kak cara ngatasin insecure dan overthinkingnya? Mau mengevaluasi diri dan mau belajar. Kalau dari saya gitu, karena kita harus lihat nih, kalau kita udah ikut sesuatu, kita pulang-pulang walaupun kita udah berhasil, kita harus mengevaluasi diri kayak,
oh tadi aku gini, seharusnya aku gini sih, oh berarti besok lagi kalau ikut ini berarti aku nggak boleh gini gitu kan. Kita harus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita supaya nantinya, karena memang setiap orang tuh nggak ada yang sempurna kan ya di dunia ini, tetapi dengan cara kita mau belajar, mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, itu pasti akan menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depannya. Kalau dari saya sih mau belajar, mau mengevaluasi diri dan nggak terlalu fokus sama kelebihan orang lain dan kekurangan diri kita gitu. Oke, ini kan pasti kan di pemilihan itu kan ada namanya catwalk ya Kak ya. Pernah nggak sih pas jalan catwalk tuh bilang tuh kelihatan atau gimana? Apalagi kalau nggak Balkis kan pakai heels tinggi. Kayak gitu tuh pernah nggak Kak? Kalau untuk kepletot kemarin pada saat saya di nasional itu pas pakai baju pantai, itu ada kan pas sesi pakai baju pantai. Kalau di internasional tuh pengganti swimsuit. Tapi ini versi lebih Indonya ya. Jadi kalau orang pakai hijab juga bisa. Itu pas pakai baju pantai itu, kalau kita bahas lagi, itu adalah sesi dimana saya paling takut. Kenapa paling takut? Pertama, katanya masa di pinggir kolam catwalk itu, di pinggir kolam renang awalnya ada yang, terus saya mikir, di pinggir kolam berenang kan licin, banyak air kan. Di situ udah takut. Mana baju yang dipakai saya itu cuman saya pakai latihan di provinsi itu sekali, dan itu kadang marah gara-gara saya nggak menguasai baju tersebut, karena mungkin harus membiasakan dulu ya, dan itu hanya sekali latihannya. Jadi kayak sampai dibilang sama yang ngajarin, katanya, kenapa kamu capek nggak mau belajar gitu, katanya, nggak usah aja berangkat ke nasional. Pernah minta nggak Kak? Kena, tapi saya ngerti maksudnya. Biar kita itu mentalnya kuat, nggak letah-leteh ya, bahasa nggak letah-leteh kebanyakan, aduh ya Allah cek dia. Nah jadi kita itu biar lebih kuat gitu. Jadi pada saat saya itu sesi itu di kamar kan kecil ya, orangnya kan untuk jalannya. Saya jalan-jalan sendiri di kamar. Kebetulan teman finalis saya itu ke ruang timnya, dia make up di situ. Jadi pada saat swimsuit itu pas udah akhir itu kepletot. Pas kepletot itu dalam hati saya, aduh jatuh nih gitu. Tapi nggak jadi di pinggir kolam, nggak jadi. Itu di kayak panggung, tapi panggung buatan gitu, kayak bentuk T gitu. Pada saat saya mau ke depan, saya kepletot. Udah dalam hati langsung, aduh jatuh nih. Tapi karena ditolong Allah ya, dia diberi pertolongan sama Allah, jadi nggak jadi jatuh. Itu orang yang nonton itu udah kayak, aduh, udah gitu semua, udah bilang, aduh sayang banget, mungkin mikir mereka kan. Tapi ternyata nggak jadi jatuh, dan giliran ke dalam bilang sama regional director Putra Putri Nusantara kan, yang mendampingi saya kemarin, katanya nggak apa-apa ujinya, katanya, karena kan setiap orang itu mempunyai kekurangan masing-masing kan. Jadi katanya udah bagus kok tadi, udah jauh lebih bagus daripada pas kemarin latihan di provinsi. Jadi katanya malah lebih paling bagus dari final saya, entah itu emang beneran atau nyemangatin diri aja ya, nyemangatin kata-kata penenang ya, dan kayak oh ya udahlah gitu. Tapi kata orang tua juga itu kan sore ya, kata orang tua juga banyak sih keluarga nonton di live kan, katanya nggak kelihatan kok, tapi memang pada saat saya jatuh itu nggak kesorot. Lagi live-nya tuh lagi gimana gitu, pokoknya nggak kesorot, nggak kelihatan, nggak masuk di YouTube, jadi nggak malu-malu amat, dan untung nggak jatuh. Kalau jatuh gimana itu kan, itu sih. Tapi emang kalau pakai heels itu kan kemarin pakai 15 cm ya, sakit sih. Mungkin kalau yang pakai PDH aja dari pagi sampai malam sakit kakinya mungkin ya. Heels 15 cm ya. Heels 15 cm itu daripada saat di PPN di Putra Putri Nusantara itu kami latihan dari pagi jam 9 sampai malam. Transmart itu tutup duluan, kami belum pulang. Udah sampai dimatiin lampunya, kami masih dalam situ. Kayak nyuruh pulang gitu. Iya, kayak ngusir ya, kayak ngusir. Jadi pada saat setiap pulang dari PPN tuh kayak, aduh ya Allah, kaki ini rasanya, kan kaki kita gini ya kalau jalan biasa, tiba-tiba gini terus. Jadi pada saat jam tuh Kak,
dari pagi sampai malam. Wow. Dari pagi sampai malam itu ya. Harusnya kayak pas udah aduh kayak retak gimana sih bilangnya itu ya, sakit, merah, capek. Tapi kalau nggak gitu kita nggak akan terbiasa karena memang susah ya pakai heels itu apalagi yang tinggi. Jadi emang ada plus minusnya sih setiap itu. Tapi banyak plusnya sih kalau menurut saya. Kalau kata orang tuh ada beauty is pain. Kalau kamu ingin cantik kamu harus sakit. Nah mungkin itu adalah salah satu Satunya, bentuk iya. ya, salah satu bentuk dari kata-kata tersebut. Oke, kenapa pernah nggak laptop gitu? Enggak, ya. saya- Kalau misalnya waktu kayak speech gitu kan atau Q&A pernah nggak ngomongnya belibet gitu? Mungkin kelupa atau gimana gitu tuh pernah nggak? Pernah sih pasti. Itu gimana ngatasin ngomong yang belibet gitu Kak pas Kalau public speaking itu? kalau mau ngatasin yang kayak gitu sebenarnya kuncinya kita jangan terlalu menghafal materi gitu ya, karena ketika kita terlalu menghafal materi kita ada lupa satu kata nih dan itu akan membuat kita langsung blank. Namun ketika kita terbiasa public speaking kita bisa menggabungkan kata demi kata sehingga itu terdengar lancar, dan juga ketika ngomong belibet atau ada salah kata misalnya di depan umum itu kita jangan terlalu liatin gitu. Kita eye kontaknya itu jangan langsung lihat ke atas, tetap lihat aja penonton kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu kan, dan juga penonton nggak mungkin tahu juga kan yang sebenarnya apa yang mau kita omongin Iya. gitu. Kalau Kak Maki sendiri enggak? Belibet? Iya, kalau pas itu gimana tuh ngatasinnya? Kemarin kejadian di nasional juga. Iya, iya pada saat speech untuk top 5 dari finalis ke top 5 dan dari top 5 ke top 3 itu dua-duanya belibet, speech dan Q&A. Iya. Jadi pada saat speech itu saya nggak terlalu, kan biasanya speech itu dihafal ya, karena kan udah dikasih tahu jauh-jauh Iya, hari. temanya gitu. Jadi karena saya itu terlalu fokus untuk aduh gimana nih nanti ketua pantai, aduh gimana nih di interview. Jadi saya tuh nggak sempat menghafal. Jadi terlalu fokus ke yang lain. Iya, saya anggap sepele lah ya. Itu Iya. adalah salah satu evaluasi saya sih sebenarnya, penyesalan juga sebenarnya ya. Jadi pada saat speech itu di akhir ada yang kelupaan. Tapi benar kata Kak Dava tadi, kalau kita nggak menghafal, kita pasti akan bisa merangkai sendiri kata-kata selanjutnya. Dan alhamdulillahnya setelah saya dengar lagi, oh nyambung kok ternyata kata-kata yang saya sampaikan di awal Iya. sama penambahan di akhir gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, kalau misalnya public speaking, public speakingnya tuh berlibet, intinya jangan menghafal materi ya Kak ya, dan harus memahami apa yang ditanya. Ada nggak nih pesan dan motivasi kakak buat remaja-remaja di luar sana supaya bisa mengikuti jejak kakak? Boleh dong ngadep ke kamera kasih pesan dan Boleh. motivasinya. Siapa dulu nih? Boleh deh saya dong Oke, ya. oke. Ya, halo literat muda, saya Sabrina Anissa Balkis, Duta Pariwisata Remaja Nasional 2024. Di sini memberi pesan kepada kalian semua bahwa jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang positif, karena kita sebagai generasi muda, sebagai agen pembangunan, agen perubahan untuk Indonesia, tugas kita adalah memberikan dan menjadi agen perubahan yang nantinya dapat berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Jadi kalian semua jangan pernah takut untuk speak up, untuk melanjutkan hal-hal perjuangan yang telah kalian lakukan, karena hal tersebut adalah hal yang memang sangat luar biasa. Oke, kalau Kak Dava nih? Halo para literat muda, jadi pesan dari saya jangan pernah takut dan ragu untuk mencoba hal-hal baru. Dan juga literasi itu bukan hanya sekedar membaca buku, tapi literasi juga bisa jadi menganalisis, memahami, dan menyampaikan suatu informasi dari bacaan buku tersebut, gitu. Oke. Nah, jadi pesan dari saya untuk para literat muda, teruslah membaca jika ingin maju. Jika kita lihat ke beberapa negara yang maju itu di mana-mana itu kita selalu membaca, bahkan ketika di dalam bus juga itu kita membaca. Jadi pesan saya perbanyak membaca untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Membaca juga membuat kita tidak mudah menghakimi orang lain. Seorang pembaca itu adalah orang yang sabar. Dia akan membaca dulu sampai selesai, baru dia mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Jadi perbanyaklah membaca sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain.
Oke, mungkin segini dulu ya ngobrol kita kali ini. Makasih banyak atas waktunya, Kak. Oke, teman-teman, literat muda. Jadi, dari kisah-kisah inspiratif dari Kak Balkis dan Kak Dava ini bisa kita simpulin kalau kita itu harus selalu mencoba dan jangan takut gagal. Dan kita nggak boleh juga nunda waktu karena waktu itu adalah emas ya, Kak ya. Iya, benar banget. Oke, mungkin sekian dulu podcast Bisik Derasi kali ini. Saya Dipka Sapamarga sebagai host dan bintang tamu kita pada hari ini Kak Balkis dan Kak Dava. pamit undur diri. Sampai buat teman-teman yang mau kasih saran dan kritik bisa langsung di kolom komentar atau langsung ke IG Duta Literasi Masyarakat Kota sini ya. Jangan lupa saksikan terus podcast Bisik Durasi. Oke, bye bye.